Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Raffi. Hari ini gue mau mengadakan sedikit Q&A karena kita sedang mengalami masa-masa pandemik yang harusnya kita work from home. Jadi gue rasa gue pengen bikin sebuah konten yang sebenarnya udah pernah kita bikin, tapi ini akan sedikit lebih seru lagi karena kita sudah menikah. Iya seru. Iyalah. Karena kita sudah menikah, jadi kayaknya pertanyaannya bakal sedikit berubah. Dan semoga kalian terhibur untuk menonton video ini. Jangan lupa cembelan karena ini bakalan agak lama sepertinya. Jadi kita tuh udah milih kayak misalkan 5 pertanyaan yang Ray pilih sama 5 pertanyaan yang dari aku. Tuh. Jadi kita mulai dulu dari yang kamu dulu ya. Yes, dari aku dulu ya. Ya. Question number 1. Kalau sudah selesai dan gak ada virus corona ini, rencana kalian mau liburan kemana atau honeymoon kemana sama Kabel? Jadi sebenarnya gini, kita tuh udah punya beberapa destinasi ya sebelum ada. Bang udah beli tiket juga. Betul, kita udah beli tiket juga. Ini sebelum wabah ini menyerang, kita udah tentuin destinasi kita mau kemana. Tapi sayangnya kita harus meng-cancel. Dan kalau tujuannya kemana, kita punya dua tujuan sebenarnya. Ada di dalam negeri sama di luar negeri. Betul. Dan kalau di luar negerinya masih to be confirm lagi karena masih jadi optional juga buat kita. Tapi kalau misal di Jakartanya, di Indonesianya, ya udah kayak kita mau ke Bali aja. ya kita mau ke Bali aja sih. Maksudnya pengen. Emang aku kangen banget karena dari pas sebelum ada rencana nikah gitu kayak aduh pengen banget kangen Bali gitu. Kita pengen refreshing lah karena ya gimana ya, maksudnya kemarin sempat ada urusan pernikahan yang bikin sibuk banget, rasanya pengen kabur. Emang vibes-nya Bali tuh ini banget gak sih? Iya. Kayak gitu. Kayak bener-bener refreshing. Tapi kalau orang nikah di Bali, vibe-nya gimana tuh? Kayak gitu. Beda kayaknya dia mau cabut dari Bali kali ya. Oke, ya udah, aku salah. Question number 2 dari kamu. Harumnya Kak Bei yang Kak Ray suka apa? Harumnya KB yang Aku kan ada beberapa kayak wangi beda kan, kayak parfum aku ada beberapa. Nah, yang paling kamu suka wanginya yang mana? Oke, jadi Abdul tuh banyak banget parfumnya. Sebanyak itu bener-bener dia ngoleksi dan dia tuh sering yang kayak beli parfum baru dan ujung-ujungnya itu tuh kayak mungkin udah dipakai 1, 2, 3 kali, abis itu dia beli lagi yang baru karena emang nggak ngerti kenapa ujung-ujungnya ada dikasih. Nggak ada. Ada dikasih ke adik aku. Oh iya sih ya. Ya saking banyaknya lah. Nah cuma kalau ngomongin favoritnya gue pribadi apa, sekarang ya Ya. yang itu sih, yang YSL Nacho. Oh Libre. Ya Libre. Yang YSL. mukanya Dua Lipa. Yang mukanya Dua Lipa. Itu enak banget sih baunya. Dan ada satu lagi. Jo Malone yang Tuberous Angelica. Nah, itu tuh baunya. Jadi, gue tuh bingung cara mendeskripsikannya ya, karena kebau-bauan itu tuh kalau yang Dua Lipa itu baunya tuh adem, tapi mahal, tapi sweet. Ngerti gak sih? Yeah. Tapi baunya tuh kayak mewah gitu loh, dan gak yang kayak bikin nggak yang gitu. Kalau yang Tuberous Angelica itu lebih kayak ke bunga ya. Itu lebih ke bunga, lebih ke jasmine kali. Yes. Tapi sayangnya Abi pakai itu buat tidur. Karena cuman kamu doang yang suka, Adit gak suka kayak kakak bau melati, kamu doang, literally kamu doang. Di sini suka juga bau melati. Oke, lanjut Next question. Pernah nggak sih Kare cemburu liat Kabel kalau terlalu dekat sama adik-adiknya? Jujur ya. Enggak sih. Enggak sama sekali. Jangan sih. Enggak sama sekali. Kebetulan gue tuh orang yang cuek sih. Gue cuek banget. Jadi kayak kalau dia punya dunia sendiri, gue kan juga punya dunia sendiri gitu loh. Jadi kayak kalaupun dia lebih seru-seru sama adiknya, mungkin bukan cemburu, lebih kayak seru ya adik kakak kayak gitu, lebih kayak gitu loh. Jadi nggak yang kayak cemburu kamu ngabisin waktu sama adik-adik kamu mulu. Enggak sih. Well, boleh nggak sih aku tambahin? Boleh. Ini advice dari aku untuk kalian para wanita-wanita atau perempuan-perempuan di luar sana. Aku sangat menyarankan kalian untuk carilah seseorang pria ataupun partner kalian yang memang bisa mendukung kalian, support kalian, dan ketika kalian happy dia ikutan happy gitu. Jangan aku nggak habis pikir ketika ada seseorang yang
cemburu misalkan kayak lo deket dan kayak sayang gitu sama ade lo, abis itu kayak pasangan lo apalagi istilahnya pacar gitu, itu kayak cemburu kedekatan kamu dengan saudara kandung kamu, itu kayak nggak masuk akal menurut aku gitu, kayak hah. Kecuali kalau misalnya gini, kayak sekarang aku udah suami istri gitu kan sama Ray, kita udah nikah, tetap maksudnya Ray yang paling utama diantara yang lainnya, cuman nggak merubah bagaimana sikap aku ke adik-adik aku gitu. Betul. Jadi please banget ketika pasangan kamu merasa cemburu dengan hubungan kamu dengan adik kandung kamu atau saudara kandung kamu, apalagi sama mama kamu atau papa kamu, itu kayak jangan nikahin dia. Oke mama, nggak, cuman kayak I've been there, nggak, jangan, serius. Oke, next. Apa yang bikin kalian yakin kalau she or he is the one? Jepang ya, sebenarnya. 1, 2, 3. Yang ngebuat aku yakin he is the one, gak tahu sih. Cuman aku merasa, jadi setiap aku berhubungan sama seseorang, aku selalu kayak mempertanyakan di diri aku, kalau misalkan si pasangan gue ini saat ini sekarang dia menjadi suami gue, gimana ya? Oh, apakah dia bisa tahan emosi dia? Apakah dia childish? Apakah dia egois? Terus misalkan hal yang kayak gitu, kayak misalkan kita lagi berantem, misalkan kayak hubungan aku yang sebelumnya, misalkan lagi berantem. Bentar. Kalau misalkan gue nikah nih ya sama dia, bisa nggak ya kalau ada kejadian seperti ini, terus nanti bakal terjadi, ngerti nggak sih? Jadi hal-hal kecil yang terjadi saat kita pacaran tuh aku pikirin gitu loh, nantinya ketika nikah gue bisa nggak ya menjalin hubungan yang serius ke depannya Sama orang kayak gini gitu. Iya, nah itu juga terjadi ketika aku sama Ray. Ketika aku berhubungan sama pasangan aku yang sebelumnya, ada aja tuh kayak aduh susah nih, aduh saya kayak gitu. Tapi ketika sama Ray, jangan gede kepala ya. Ketika aku sama Ray, Ray banyak kekurangan, aku pun banyak kekurangan. Tapi ketika aku pikirin, oh enggak kok, gue bisa kok, kayak checklist gitu. Oh masih aman gue, Ray, checklist gitu. Hal-hal yang kayak, oh gue sama Ray bisa kok menjalani ini sebagai seorang pasangan suami istri gitu. Maksudnya aku sangat bersyukur karena Ray bukan tipe orang yang Rebecca. Alhamdulillah kita juga jarang berantem. Pas pada masa pacaran pun kita sering banget ketemunya, intensitas ketemu kita sering banget karena kita juga sering ada project bareng gitu. Jadi kita suka berargumen tapi kita jarang berantem gitu. Berantem gede nggak pernah, maksudnya kayak jarang banget gitu. Argumen sih sering itu banget, itu wajar sih. dan itu hal yang wajar gitu. Tapi senangnya adalah dia bukan orang yang ribet, yang apa-apa masalah kecil digede-gedein gitu. So aku ngerasa kayak, oh gue senang, gue bahagia sama dia. Dia bisa bikin gue menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia gak ribet, dia bisa sayang sama keluarga gue, dia bisa nerima kekurangan dan kelebihan gue. So yeah, I think he is the one. Maaf banget, jawabannya panjang soalnya menurut aku agak rumit gitu. Oke, aku ya. Oke, kalau gue pribadi, kenapa gue ngerasa she's the one? Kamu juga jangan bersalah gini nih, jadi kebetulan kan kalau gue pribadi nih, gue tipe yang cukup belajar dari masa lalu. Maksudnya gue pernah pacaran sama misalnya ABC gitu kan, dan setiap pacaran itu gue tuh mempelajari yang kayak, oke, gue nggak mau lagi yang namanya kalau next punya pacar itu bakal kayak gini. Jadi yang kayak tiap-tiap kesalahan yang pernah gue alami di masa lalu itu ibaratnya gue pendem, tapi nggak lupa. Dan itu bahkan sebenarnya jadi acuan, oke, next kalau misalnya punya pacar nggak mau yang kayak kemarin, ibaratnya orang yang kesalahan itu. Dan alhamdulillah di Abel itu semua yang pernah gue alami yang buruk-buruk itu tuh nggak ada. Maksudnya amin, maksudnya gini loh, kayak wajar lah ya kalau misalnya kalian kayak putus karena satu atau dua hal gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya kita pacaran tuh kan tujuannya buat nikah, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian tujuan untuk nikah, maksudnya kalau ya umur ya, misalnya kayak umur sih, udah tapi 20 tahun ke atas mungkin. By the way, FYI, gue dari nggak first time pacaran. Yang kedua, gue tuh selalu mikir kalau pacaran tuh tujuan buat nikah. Dari itu kalau gue nggak salah SMP, ya. Demi apa cuy? Sumpah. Intinya gue dari dulu setiap gue pacaran gue selalu ngerasa
oke gue pacarin buat nikah. Jadi nggak pernah yang kayak ngerasa oh yaudah gue punya pacar buat happy, yang penting gue punya teman cerita, yang penting buat having fun. Ada yang gitu. Sumpah, Ray itu adalah orang pertama yang aku dengar langsung kayak, tau gak sih kamu kayak yakin untuk nikah apalagi di usia muda, karena setahu aku jarang banget aku temuin laki-laki yang memang mau nikah muda terus yakin kayak untuk berkomitmen, ngerti gak sih? Iya, cuman sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak selamat bro, thank you. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilangin kayak kenapa lo bisa yakin mau nikah muda? Biasanya kan banyak pertanyaan kayak gitulah, ya kan? Sebenarnya pertanyaannya cuman apa ya? Kayak menurut gue simpel jawabannya. Ya udah, nggak pengen jauh dari umur anak aja sih. Sebenarnya lebih ke situ sih. Dan takut terlena sama pergaulan aja. Iya. Wah elah. Wah elah. Nggak kayak band gitu. style. Oke, baik. Jadi Bagaimana apa yang kenapa? membuat kamu yakin sama Kan aku aku? udah ngomong. Tadi kan kenapa she's the one tuh karena memang semua hal yang pernah gue alami di masa lalu. Itu jawabannya. Enggak, belum. Di masa lalu itu nggak diabel satu. Terus yang kedua, she's taking care good of me gitu loh. Bener-bener dia bisa masakin gue, terus dia care sama penampilan gue, terus dia care sama keluarga gue, terus dia juga pay attention sama small details. Well, yang kadang-kadang ngeselin sih, cuman oke lah, itu kayak good thing kok kalau untuk seorang istri gitu ya. Dan apa ya, dia tuh bener-bener baik banget. Dan ini kadang aku suka bingung sih sama kamu. Takut gue. Oke, enggak, ini kadang ini hal yang kadang suka gue bingungin. Ada orang yang bilang kayak dia tuh cantik dari luar doang, itu kayak kamu tuh kuping aja lah. Intinya kalau misalnya orang bilang dia cantik dari luar doang, itu menurut gue tuh kalian tuh bodoh banget dan kalian tuh buta dan kalian tuh nggak tahu apa-apa, sumpah. Dia tuh bisa baik gitu. Nggak, kamu denger sih, nggak mau. Love you. Enggak. Oke, next. Next. Oke, Maaf itulah. kita mengumbar kemesraan ini. Oke, next ya. Apa hal buruk masing-masing yang baru ketahuan abis nikah? Oke, aku dulu gantian ya. Iya. Paling ini sih kayak dia tuh kalau bilangnya yuk, nih. Yuk, misalnya ngomong gitu. Kak, tapi itu bukan dari ini nikah, maksudnya itu kan udah dari kapan iya, tahu, iya dari sih. pacaran pun. Iya, oke, jangan. Nggak seru. Oke. Tapi kalau kalian penasaran, itu tuh kayak yuk, tapi kayak masih lama banget. Enggak, bukan masih lama banget kayak yuk, tapi aku masih kayak siap-siap gitu Iya. kayak yuk. Gitu. Oke, nggak itu. Misalnya ini deh. Oh, misalnya dia bilang, oke bentar ya aku mau beresin makeupku. Oh, lama banget. Beresin makeup ya, bukan makeup. Kayak yuk tidur gitu kan. Terus dia kayak, ya bentar ya, ini aku mau di studio, bentar ada yang mau instastory 2 jam. Iya sih, soalnya aku night routine aku juga cukup panjang. Terus jadi ya udah, aku kerja dulu di studio aku sekaligus persiapan untuk tidur karena ritualnya panjang. Dan itu tuh lama karena kayak nulis dulu. Itu kayak ayo kalian udah mau tidur nih. Ya sih, udah sabar ya. Oke. Aku ya? Kamu? Kalau aku adalah Ray itu orangnya berantakan. Aku udah tahu kayak dari lama, dari pacaran pun dia kayak berantakan cuek. Tapi kali ini tuh yang pas nikah tuh yang naruh baju. Aku nggak suka banget kalau ada naruh baju ditinggal di kamar mandi. Nggak suka. Sampai kayak, Kak, itu kayak berkali-kali. Bukan itu, enggak Kak, itu bukan excuse cowok, tidak. Banyak cowok yang lebih rapi. Enggak, aku pun maksudnya aku tuh anaknya juga agak pemalas. Maksudnya aku bukan yang tipe yang rapi-rapi banget. Cuman aku paling tidak bisa gitu loh kalau ngelihat hal-hal yang seperti itu gitu. Ray jadi karena dia mungkin kebiasaan tinggal sendiri juga, jadi kayak cuek kayak nada taruh lempar ini gitu. Itu yang ngebuat aku ya, jadi buat yang nggak tahu, gue tuh biasa tinggal sendiri dari zaman kuliah 5 tahun karena kan emang kuliah di luar kota, jadi perantau banget nih. Kamar nggak ada yang beresin, ya udah beresin sendiri, tapi beresin semutnya. Kalau misalnya mau berangkat kampus, baju jebreknya masih ke bawah lah, tapi it can be fixed lah. Sifat Kak Abel dan Kak Ray yang paling bikin senang apa? Kamu dulu. Aku dulu ya. Banyak sih, cuman yang paling sering deh, paling kayak selalu deh tiap hari gitu. Dia selalu bisa express apa ya? Dia
makanya kalau misalnya kalian lihat Ray tuh mukanya kayak sangar banget, wah galak banget ya orang jutek. Nope, dia clingy banget, dia luar biasa clingy sama aku yang kayak bener-bener aku lagi diem dong, aku Kamu kali jelek. clingy. Sayang please, jangan pembohongan publik. Bener-bener aku ngerasa diri aku tuh lagi jelek banget, kayak muka aku lagi berminyak habis pakai oil ini segala macam yang enggak deh, bentukan gue enggak banget pada saat. Terus tiba-tiba cek datang, kamu cantik banget sih, kayak yang kayak gitu, yang kayak terus kayak mau dicium, sayang bentar, ini aku berminyak semua mukanya, nggak apa-apa sini. Dia bener-bener yang kayak gitu, dan itu sering banget selalu. Emang dari pas pacaran pun emang dia tipe yang clingy gitu, cuman semenjak nikah jadi lebih gemes lagi, ngerti gak sih, yang kayak gendong-gendong lah gue, kayak gendong monyet gitu, ngerti gak sih, yang gendong depan, sisi aku gendong, jadi gue kayak dianggap kayak anaknya gitu loh. Hal yang gitu kayak lucu banget dari bocah gitu, kayak nggak sih, dia nggak bocah sih, cuma kayak lucu banget dari orang gitu. Terus udah gitu kayak asik ya. Terus dia juga dari awal pacaran sampai sekarang dia nggak bosan-bosannya untuk bilang aku cantik, bahkan ketika aku merasa tidak cantik gitu. Jadi tiap hari lo ngomong tuh. iya. Kamu nggak pernah absen. Semoga Sampai seterusnya. Amin. Thank you. Oke, lanjut kamu. Kamu cantik deh. Iya. Elah. Oke, ganti aku dulu ya tadi. Oh, udah kan aku udah kamu. Oke, yang apa yang bisa bikin sekarang seneng ya? Bukan kayak apa sifat aku atau sikap aku yang paling bikin kamu senang. Oke, banyak sebenarnya sih ya. Salah satunya tuh kayaknya satu kalimatnya deh, surprise. Menurut aku itu surprise tuh. Itu yang bisa bikin aku senang. Maksudnya bukannya kayak di surprisein itu enggak, bukannya kayak tiba-tiba kasih kado, kasih barang, enggak bukan gitu. Cuman kayak dia tuh suka yang kayak let's say kayak gue bilang, aduh aku lapar, makan apa. Nah itu dia tuh kayak sangat-sangat perhatian di bagian situ. Terus pas dia bilang kayak aku masakin apa, dimasakin nih, tapi pas dimasakin gue nggak boleh lihat. Pas gue nggak boleh lihat itu jadi satu hal yang kayak wah itu rasanya enak gitu loh. Terus mungkin lebih ke perhatian kamu sekarang sih. Maksudnya aku tuh ngerasa banget berubah banget perhatiannya. Jadi kayak perhatian tuh bener-bener yang kerasa. Dulu tuh mungkin aku bisa ke nomor 4 kali. Saya kayak kenakan orang tua kamu dulu, abis itu adik-adik kamu gitu kan. Sekarang aku ngerasa aku yang jadi nomor 1. Alhamdulillah. Karena ya emang harusnya gitu sih. Emang harusnya gitu kan, juga suami. Maksudnya ya bukannya kita egois apa, tapi kan emang di agama kan. Iya. Gitu. Cuman maksudnya aku senangnya adalah ketika kamu gitu udah ngomong kayak gitu, maksudnya kamu udah mengaku kayak gitu, aku kayak merasa bersyukur juga sama diri aku sendiri karena aku bisa mengimbangi itu. Karena apalagi kan tidak maksudnya tidak merubah sikap aku atau hubungan aku sama mama sama adik-adik aku yang kita sampai hari ini masih sedekat itu, tapi tetap aku sudah bisa membedakan prioritas sekarang adalah suami, dan aku sangat bersyukur pengakuannya dari suami aku sendiri. Thank you bro. Terus bro. Oke, next question. Ceritain gimana kerumitan persiapan nikah. Jujur rumit. Kalau maaf aku boleh jawab duluan. Kalau aku dari awal tuh bener-bener pengennya tuh simpel, kita berdua pengennya simpel. Bahkan aku sempet kayak pengen kayak, cuy, sumpah kalau kita bisa nikah KUA doang, ayo udah kita nikah KUA doang, yang penting kayak halal, sah, yuk gitu, udah kelar gitu. Kita emang berdua pengennya kayak gitu, cuman pastinya maksudnya pernikahan itu adalah acara yang sakral dan bukan acara yang kayak kita berdua doang, tapi keluarga, dan tentu saja keluarga kita tidak setuju gitu. Apalagi aku kan kebetulan aku sama Ray juga kita asalnya keluarga kita dari Padang juga, dimana keluarganya tuh besar dan apa ya, halnya kayak pernikahan itu tuh pasti sesuatu yang harus dirayakan gitu, setahu aku sih ya. Dan sebenarnya karena ini ya, mungkin karena banyak keluarga yang masih di daerah sana gitu, jadinya mau nggak mau acaranya harus 2 kali. Betul. Kenapa 2 kali? Ya karena kita punya teman-teman di Jakarta, keluarga di Jakarta, ada juga keluarga di Padang. Jadi mungkin bisa dibilang ribet di situ kali ya. Karena kayak harus ngurusin keluarga ini ke sini, harus koordinasi buat ini itu. Kayak nggak mau inget-inget lagi. Iya, tapi maksudnya itu benar-benar hektik banget. Itu ya. Dan maksudnya gimana ya? Itu benar satu hal yang aku rasa itu nggak bisa dikerjain berdua aja sih kalau kalian yang baru mau nikah nih ya. Kalau ada yang bahkan berpikiran gue nggak mau pakai WO, wah. Nggak, pada saat itu karena kita ada di 2 tempat juga gitu, dan kita tahu undangan kita juga pada rame-rame nih ya. Jadi
kita perlu bantuan WO. Betul. Thanks to Chandani, I love you so much Chandani, Kak Cynthia ya. Dan untuk di Padang Luzi Wedding, jadi promosi. No, ini tidak sponsored ya, dan sponsor video, cuman kayak kita tulus menyampaikan terima kasih kita karena sudah membantu. Thank you banget, helping banget lah. Iya, gitu. Jadi banyak banget dari segi undangan, ngelis lah, list tamu undangan, Pindahin terus baju, transportasi, penginapan, terus udah gitu bandnya, dekor, terus udah gitu souvenirnya dari Jakarta ke Padang pakai apa ini terus segala macem, terus undangan. Wah. Sebenarnya gini sih, kalau kalian tipe yang penting gue beres aja, pengen jadi, itu bisa banget. Iya, bisa kalian banget. nggak yang harus pusing. Iya. Kalian cuma mau tau jadi, yang penting WO bilang semuanya. kasih semua. Tapi kebetulan kita nggak bisa. Mungkin lebih ke kamu kali ya. Kalau dia tuh tipe yang detail banget lah. Maksudnya tadi gue bilang dia tuh pay attention with small details, yang dimana hal-hal sekecil apapun kayak lagu aja tuh dia pengen yang kayak begini, kayak gitu. Kayak maksudnya itu hal yang wajar, cuman itu balik lagi ke masing-masing pasangan. Jadi kayak kalian tipe mau nikahan seperti apa. Kalau misal mau pesta, ya kita sarankan sih pakai WO. Cuma kalau emang yang kayak mau KUA aja, pengen ngurus sendiri hemat budget, ya itu nggak masalah sih, kayaknya bisa dihandle sama keluarga. Oh iya, aku juga punya tips buat ini para teman-teman yang mau merencanakan pernikahan. Mungkin dari sekarang bisa buka Pinterest, terus udah gitu kayak kalian ngepin ataupun kayak bikin mood board kalian sendiri. Mau tema pre-weddingnya seperti apa, mau nanti dekornya seperti apa, tema warnanya seperti apa, makeupnya kayak gitu-gitu, karena itu sangat membantu aku banget. Bahkan aku udah punya kayak mood boardnya itu di Pinterest itu dari sebelum aku dilamar. Kamu ngepin laki-laki juga? Hah? Ngepin laki-laki juga? Maksudnya? Ngepin laki-laki kayak laki-laki mau yang ini, mau yang ini. Enggak, kan kamu doang pilihannya. Next question. Bedanya apa sih sebelum nikah sama sesudah nikah? Jawab. Simple. Bedanya adalah sebelum nikah nggak bisa mantap-mantap, sesudah nikah bisa mantap-mantap. Oke, next. Kalian berdua dari zaman pacaran kan keluarga selain dekat, itu gimana proses dekatnya sih? Kamu jawab atau aku jawab? Ya udah, bareng-barengnya kamu dulu aja jawab. Oke, dari zaman kita pacaran itu sebenarnya emang udah saling kenalin sih. Kebetulan kita berdua, keluarga kita tuh bukan keluarga yang tertutup gitu loh. Maksudnya keluarga tertutup dalam arti kayak mungkin pacaran backstreet gitu. Iya, terus kayak misalnya mau pacaran tuh masing-masing keluarga tuh yang kayak cuek ke keluarga yang lain. Keluarga kita alhamdulillah enggak sih. Jadi kayak mama dia, mama aku tuh kebetulan kalau kita dikasih, kita harus kasih balik. Sebenarnya bukan nggak ada keharusan gitu sih, tapi kalau udah buat mamaku tuh kayak gitu, yang kayak jangan sampai ada rasa tenggang rasanya lah. Maksudnya, dan ini bukannya berarti kita ngerasa kayak nggak pengen utang budi, bukan, cuman ya gimana ya, tenggang rasa aja sih. Udah dikasih kok kita nggak ngasih balik ya, walaupun ngasih nggak harus yang, tapi sebenarnya nggak cuman karena kayak bolak-balik ngasih sih, tapi lebih yang kayak mama aku atau mama Ere kayak, yuk kita jalan, yuk kita ketemuan ini. Mama aku tuh paling sering, dan aku seneng banget ketika kita udah ngumpul bareng gitu. Jadi kayak pas kemarin tahun baru pun kita ngumpul bareng. Aku entah kenapa aku seneng banget ketika kita udah ngumpul, dan aku sangat bersyukur memiliki mama papa lagi yang dari awal aku ketemu, welcome, kan? Sangat welcome. Dan aku kayaknya aku belum pernah berpacaran terus udah gitu orang tua dari pasangan aku itu sebegitu pay attention terhadap aku, sampai nanyain, oh ya terus gimana Abel, oh gimana Adit Aib, oh yang kayak sampai pulang dari itu aku ketemu orang tuanya Ray pertama kali, aku langsung kayak cerita sama mama, Abel nggak pernah ngerasain sebahagia ini, kayak ngerasa ini mereka tuh tulus banget gitu loh, bener-bener merhatiin, yang emang care gitu loh sama aku dan Ray. Jadi makanya aku bahagia banget, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah sayang banget sama aku. Terus Andrea, apalagi aku sama Andrea sebegitu dekatnya, karena jujur aja awalnya tuh kayak aku sempat agak deg-degan ketika tahu Ray punya adik perempuan, karena kayak aduh gue takut banget nanti gue dijutekin, aduh nanti gimana cara deketin dia gitu. Tapi kamu kan artis. Nggak ngaruh, apaan sih? Kayak gitu, jadi kayak ada rasa deg-degan, kayak aku takutnya dijutekin sama dia, kayak apaan sih nih orang, kayak nggak jelas banget. Ngerti nggak sih hal seperti itu? Tapi yang tadi aku berusaha untuk gimana cara deket sama dia, ternyata aku tidak perlu berusaha untuk deket sama dia, karena kita nyambung banget gitu, sedekat itu. Jadi
ya Ray juga gitu sama mama dan adik-adik aku. Untungnya emang Ray tipe orang yang humble. Jadi kayak dia bisa masuk ke lingkungan manapun, tapi dia juga pas udah masuk lingkungan keluarga aku, dia bisa tulus gitu loh perhatian sama keluarga aku. Bisa tulus sayang sama mama sama adik-adik aku. So yeah, Here we are. Oke, next question. Waktu pacaran kalian pernah nggak ngebayangin atau menghayal membangun rumah tangga bersama? Sering banget. Wah, itu dari zaman Itu kayak dari zaman awal sebelum pacaran. aku sama dia pun aku pernah ngebayang-bayangin. Emang sama aku? Enggak, maksudnya kayak Kan dia nanyanya kan maksudnya pas kalian oh, kita pernah pacaran. Oh iya. Oke, Bang. kan sama-sama membangun Oke, rumah satu. tangga. Tek tuh. 1, 2, 3. Waktu pacaran, kalian pernah nggak menghayal bisa membangun rumah tangga bersama? Sering banget. Sering banget. Sering banget. Bahkan sampai hari ini pun kita masih kayak suka ngebayangin nanti kalau kita punya rumah, kalau kita punya anak, itu kayak iya gak sih? Ya mungkin itu juga salah satunya yang kayak bikin aku makin yakin sama dia, karena kita punya visi yang sama gitu dan dia yakin. Dan visi itu tidak berguna kalau nggak ada misinya kan, dan dia tuh punya misi itu juga. Jadi Nah, jangan lupa juga, kalau menurut aku ya, visi misi itu penting. Tapi yang penting itu apa? Time frame. Anjay. Nggak ngatain beneran. Kenapa time frame? Jadi gini, karena maksudnya banyak orang kayak, oke, visinya begini, misi begini. Tapi karena terlalu terlena yang dimana kayak, oh yaudah kok, either way gue juga bakal nyampe sana juga. Either way gue juga bakalan nikah kok. Ya, cuma nggak tahu kapan. Nah, ini nih yang menurut gue agak-agak harus dipikirin. Kenapa gue bilang time frame? Karena time frame itu, kalian harus tahu berapa lama nih kalian pengen mencapai goal kalian lah. Misalnya kayak pengen menikah, ya udah nikah di umur berapa. Dan kalau misalnya kalian gak nikah di umur berapa itu, apa yang kalian lakuin di tahun depannya gitu loh. Jadi bener-bener dipikirin tiap langkah tuh mau gimana dan kenapa mau ke sana gitu-gitu lah. Jadi dikuatin dulu lah dari kalian masing-masing. Tapi untuk nambahin, kita semua menurut aku harus bisa Tapi buat nambahin aku ingin mengingatkan kita semua harus bisa berpikiran lebih terbuka, karena tidak semua orang punya tujuan mau menikah, punya tujuan mau punya anak. Enggak, di sini Ray menekankan kalau dalam hidup kita tuh perlu punya time frame. Jadi kayak timeline gitu loh. Oh, nanti umur segini kamu mau apa, goalsnya ini kayak gitu loh. Jadi tidak terpatok kamu harus nikah umur segini, kamu harus punya, tidak gitu. Karena aku percaya semua orang punya goalsnya masing-masing, semua orang punya visinya masing-masing. Jadi tidak terpatok harus nikah umur sekian, punya anak umur sekian, punya rumah, harus punya mobil. Tidak, itu semua orang beda-beda gitu. Jadi pokoknya ambil positif, bawa negatif aja lah. Yang dimana maksudnya intinya setiap orang tuh punya tujuan hidupnya, cuman jangan sampai kita terlena. Lebih kayak gitu aja sih. Timeline. Next question adalah kenapa milih tinggal di rumah Kabel? Oke, ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyakan di DM aku, DM-nya Ray, di question box ini juga. Dan sebenarnya tidak kewajiban kita untuk menjelaskan karena ini sebenarnya cukup pribadi, cuman nggak apa-apa. Kita jawab aja. Kita jawab aja penasaran kalian, dan kita harap nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini gitu. Lagi ya. Oke, jadi yang pertama adalah ini kita mengikuti tradisi ataupun adat juga gitu, karena kebetulan kita dari daerah yang sama juga. Dan kalau menurut dari opa aku, dimana tuh laki-laki ikutnya ke perempuan gitu. Jadi sebelum nikah pun ini juga permintaan dari opa aku, Ray ikut aku. Dan bukan cuma dari opa aku, memang itu dari adat kita seperti itu. Terus alasan yang kedua adalah kan aku deket banget nih sama keluarga aku, dan mama aku nih kebetulan jatuhnya jadinya kayak sendiri, karena Aib nantinya kuliah, terus Adit juga kuliah, dan mama tuh gak ada yang nemenin gitu kan. Jadi aku mau pelan-pelan gitu loh, jadi gak yang langsung ngagetin mama langsung tinggal sendiri gitu. Jadi, dan ini sekaligus gitu ya, untuk teman-teman ketahui, membeli rumah atau bisa tinggal sendiri itu tidak semudah membeli kacang goreng atau kacang rebus, teman-teman. Jadi kayak, aku kadang suka emosi kayak, Kak, emang Kak gak ada kepengenan tinggal sendiri gitu? Hai, kayak pengen gue elus-elus gitu rambutnya. Sayang, mau beliin aku rumah nggak? Gitu. Biar kita bisa tinggal happy berdua gitu. Bisa nggak? Karena kalau itu ditanyakan, of course kita pengen banget gitu loh. Seperti keluarga pada umumnya. Cuman teman-teman di sini terima kasih ya yang sudah care lah ya. Sudah care, dan kedua lagi terima kasih untuk teman-teman yang tidak memilih pertanyaan seperti ini gitu untuk ditanyakan. Karena berarti kalian punya toleransi yang tinggi dan bijaksana. Tapi nggak apa-apa nih, kita jawab aja dengan pertanyaan yang seperti ini kayak gitu. Jadi ya jadi sekalian aku nemenin mama aku, aku nemenin adik-adik aku segala macam gitu ya.
Jadi kita mengikuti tradisi, mengikuti adat, nemenin mama, sekaligus kita juga sekalian nabung gitu loh. Karena beli rumah tidak semudah itu, untuk tinggal sendiri, independen, itu tidak semudah itu gitu. Dan ini kita sama-sama sambil belajar juga. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang punya target, oh gue pokoknya sebelum nikah gue harus punya rumah dulu. Well, that's good for you. Oh gue nanti sebelum nikah gue harus punya mobil. Well, that's good for you. Atau oh gue mau nikah dulu, nanti masalah rumah nanti aja. Well, that's good for you. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang dari goalsnya masing-masing, dari tujuannya masing-masing, seperti itu sih. Mungkin Raihan mau menambahkan? Kalau dari sisi aku ya, aku ngerasa jadi gini, aku tuh kan kerja. Kalau buat yang nggak tahu, aku tuh kerja tuh bisa sampai wah gila sih. Sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Iya, kamu tuh kerja itu bener-bener kayak waktunya tuh tidak bisa ditentukan. Nggak bisa tentuin. Jadinya bener-bener yang gue pengen tuh karena ya gimana ntar kalau misalnya kita tinggal berdua. Sebenarnya gini ya, kalau orang ngomong kayak bisa nggak tinggal berdua sekarang? Menurut gue sih bisa. Bisa banget. Cuman kalau dari sisi gue ya baik lagi, kita harus mikir sekarang, oh gue udah punya pasangan, gue nggak mungkin nih tinggalin dia sendiri sampai jam 12 malam. Dari pagi atau dari siang gitu kan. Dan ya itu mau nggak mau harus ditemenin dulu kan. Ya udah yang akhirnya sekaligus menabung, sekaligus karena kerja gue juga sekarang yang kayak bisa dibilang waktunya sangat fleksibel, tapi saking fleksibel jadi suka lupa waktu. Jadinya dititipin dulu lah ibaratnya ya, kayak bersama keluarga, ada adiknya juga. Atau juga dia kalau misalnya butuh apa-apa sekarang di sini semua ada gitu kan. Terus kedua, yang gue rasa adalah ini sih di bagian kerjaan. Di bagian kerjaan dia juga kan, kerjaan dia sekarang lagi banyak nih. Ini studio kan di rumah semua. Jadi untuk pindahin semua ke tinggal sendiri tuh ya takes time, butuh biaya juga. Well kalau misalnya ngomong bisa atau enggak tadi bilang bisa. Menurut aku bisa banget. Masa kita nggak harus beli rumah kok, kita bisa ngontrak. Kita bisa ngontrak kok, kita bisa sewa apartemen segala macam, bisa. Cuman banyak pertimbangannya. Pertimbangannya banyak. Dan terakhir, gue juga punya, tadi gue bilang ada time frame. Gue punya goals. Gue punya goals kapan gue akan beli rumah, kapan kita akan pindah for good berdua, dan kapan kalau kita punya anak ntar bakal gimana, itu semua udah dipikirin. Jadi tenang aja, maksudnya buat kalian pada penasaran, tenang aja kok. Gak apa-apa, kita sangat mengerti kalian sangat sayang sama kita atau perhatian sama kita. Thank you banget kalian care sama kita. Cuman memang karena mungkin kita juga nggak ngomong kali ya, kita orang juga nggak tahu, jadi kita juga orang diem aja. Buat apa kan kita kayak ngumbar-ngumbar. Cuman kalau kalian pada penasaran, ini kita ceritain. Jadi kita emang punya goals, ada waktu. Yang pasti kalau kita mau pindah itu akan udah sesuai dengan perhitungan yang cukup matang gitu. Last question. Ini juga banyak yang nanyain kerjaan gue tuh apa sih? Nah ini belum pernah gue jawab dimanapun dan sekarang akan gue jawab. Kenapa kerjaan gue bisa sangat amat fleksibel waktunya? Saking fleksibelnya gue bisa ninggalin dia tuh sampai malam jam 12. Itu karena gue sebagai konsultan. Nah ini nih, gue sebagai konsultan, gue harus ketemu klien. Jadi di bidang apa konsultannya? Di bidang finance. Nah karena kan ngerti kan kalau berhubungan dengan finance kayak gini ini agak-agak panjang lah kalau ngomongin. Jadi ketemu klien tuh nggak lama, nggak sebentar. Jadinya it takes time yang sangat amat panjang. Dan kalaupun dibilang kayak gue nggak care sama orang rumah, nggak juga. Gue pengen pulang cepat. Cuman satu, ketemu orang tuh lama. Yang kedua, jalan macet. Dan pas pulang tuh kayak, wah bisa sejam sendiri bro. Maksudnya kalau udah jam 12 malam tapi sepi sih. Cuma kalau pulangnya baru peak hour tuh jam 7 tuh kayak, wah mau jerot pala bro. Oke, jadi karena gue sebagai financial consultant, mau nggak mau harus ketemu klien di luar, dan kita nggak bisa nih nyesuaiin waktu karena memang kita based on waktunya klien. Jadi ya itu harus diatur dari ketemu kliennya gimana, keluar gimana, dan ya udah itu deh kerjaan gue sampai hari ini. Oke. Begindang. Begindang. Thank you so much yang udah nanya-nanya kita, yang udah mau tahu tentang kita juga. Ya, makasih banyak udah mau nonton video ini yang durasinya mungkin akan cukup lama ya. Sebenarnya belum sih, bukan cukup lama. Ini pasti lama videonya. Jadi makasih kalian pada menonton. By the way, jangan lupa komen dan subscribe, dan kasih tahu kalian next videonya mau apa lagi, mungkin masukan buat gua. Dan jangan lupa juga, karena di video-video yang next bakal gua sajikan itu pasti bakal seru banget. Sumpah seru banget, yakin. Demi serius lo bro. So don't forget to subscribe. Bye-bye.